Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita bertemu kembali di pertemuan ke-12 karena pekan ini arahan dari akademik untuk asinkron karena ya cuti bersama. Terus ada beberapa yang mungkin yang bekerja di sekolah gitu ya, anak-anak sekolah, kecuali perguruan tinggi, kita sedang liburan ya. Maka dari akademik menyarankan untuk asinkron. Jadi pekan ini kita perkuliahan secara asinkron kembali, sama seperti pekan kemarin. Baik, semoga rekan-rekan dan teman-teman semua dalam keadaan sehat, keluarganya sehat, dimudahkan segala urusannya. Eh, Pokoknya semoga liburannya menyenangkan gitu ya teman-teman. Baik, kita eh, kembali lagi di pertemuan ke-12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam dalam terapan. Yang akan kita bahas adalah landasan normatif, kegagalan sekularisme, dan kegagalan sosialisme. Nah, Islam dalam terapan merujuk pada pemahaman dan implementasi ajaran Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik sehingga nilai wahyu membumi dalam realitas kehidupan. Islam memandang kehidupan secara holistik antara dunia dan akhirat. Tidak ada dikotomi antara ibadah dan muamalah karena seluruh aktivitas manusia bernilai ibadah jika sesuai dengan syariat dan diniatkan karena Allah. Jadi Islam itu sebagai apa? Din al-hayah, agama agama ya yang antara dunia dan akhirat. Nah, prinsip dasar Islam dalam terapan ada Islam dalam terapan berdiri atas prinsip Robbaniyah, Insaniyah, dan Syumuliyah yang pertemuan sebelumnya kita pernah bahas juga gitu. Nah, prinsip ini memastikan bahwa ajaran Islam bersumber dari wahyu, memperhatikan fitrah manusia dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan normatif Islam. Apa sih landasan normatif Islam gitu ya? Nah, landasan normatif Islam adalah sumber nilai dan hukum yang menjadi pijakan utama dalam penerapan Islam. Landasan ini menjamin objektivitas moral dan keadilan karena bersumber dari wahyu bukan kepentingan manusia. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang artinya norma, ketentuan atau ajaran untuk masalah-masalah baik atau buruk yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, landasan normatif Islam adalah pedoman atau landasan aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesama yang bersumber pada ajaran Islam maupun ajaran nilai-nilai sendiri. Untuk itulah pedoman dasar normatif adalah tindakan manusia yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beberapa contoh landasan normatif yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah ada di Quran surat Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ada juga di Quran surat An-Nisa ayat 131, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Bertakwalah kepada Allah, tapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ada juga di Quran surat Al-Ahzab ayat 51, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Yang terakhir ada di Quran surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kucukupkan amalmu bagiku dan telah kusempurnakan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagi. Nah, itu tadi beberapa dalilnya. Kita masuk ke konsep Islam normatif. Yang pertama, Islam normatif merujuk pada versi Islam yang ideal atau resmi, yakni ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadis dan As-Sunnah ya, sebagai sumber yang paling otoritatif.
serta pemikiran para ulama, baik berupa pandangan maupun keilmuan, yang bersumber langsung pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, Islam normatif merupakan ajaran inti Islam yang terdiri dari doktrin tentang keyakinan, akidah, prinsip-prinsip ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, hukum-hukum syariat, serta nilai-nilai etika yang berlaku universal. Aspek-aspek ini dikenal sebagai akidah, syariah, dan muamalah. Yang ketiga, Islam normatif menjadi standar acuan serta standar normatif dan ideal bersifat preskriptif dan mengajarkan bagaimana seharusnya ajaran-ajaran Islam dipahami dan diamalkan oleh umat muslim. Yang keempat, dalam studi Islam, konsep Islam normatif dibedakan dengan Islam historis atau bisa juga Islam empiris, yakni Islam sebagaimana dipahami dan dipraktekkan dalam realitas sehari-hari umat muslim di berbagai belahan dunia. Islam historis atau Islam empiris terkait erat dengan keragaman latar belakang budaya umat muslim, penafsiran lokal, praktik tradisional, hingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Nah, kegagalan sekulerisme itu apa? Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, paham sekulerisme ada yang disebut Alimania, dipilih untuk mengelabui umat Islam agar menerimanya. Padahal sebenarnya faham sekuler tersebut adalah al-ladiniyah. Maksudnya faham yang tidak mempunyai akidah dan tidak ada iman. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan publik dan menjadikan agama sebagai urusan private ya, atau pribadi gitu. Akibatnya, nilai moral kehilangan dasar transendental dan melahirkan krisis akhlak. Nah, contohnya di sini ada ya di kegagalan sekulerisme pada kasus di Tunisia. Kita tahu ya, Universitas Zaitun termasuk universitas Islam tertua di dunia Islam. Bahkan lebih tua dari Al-Azhar di Mesir. Dan Tunisia adalah negara Islam yang terdapat banyak ulama, namun sistem keislamannya yang tidak berjalan dengan baik. Tetapi di Tunisia ini jarang terdapat masjid, bahkan yang sholat pun jarang. Dampak sekulerisme di sini begitu kuat. Mungkin satu-satunya negara di luar Turki di bawah Kamal Atatürk yang ikut terimbas gitu ya. Jadi pada masa Presiden Habib Bourguiba, Tunisia menggenjot negaranya untuk memoles negara tersebut dengan gaya modern dalam hal produksi, sehingga menjadi negara modern dan sangat produktif. Sampai Presiden Bourguiba itu melarang rakyatnya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan alasan mengurangi produktivitas. Nah, walaupun negaranya telah mensekularisasi rakyatnya untuk meningkatkan produktivitas, namun tingkat pengangguran semakin tinggi, bahkan sulit mendapatkan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Tunisia itu. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh kegagalan sekularisme. Nah, kegagalan sosialisme berasal dari bahasa Prancis ya, yang secara etimologi artinya masyarakat. Dan sosialisme adalah faham dalam sistem sosial ekonomi yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dengan kolektif dan membatasi milik perorangan, atau mencapai tersebut maka alat produksi harus dikuasai oleh pemerintah. Nah, kegagalan sosialisme ini adalah faham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan jadi milik negara. Nah, kelemahan sistem ini dan paham ekonomi sosialisme, hak milik pribadi tidak diakui. Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Segala sesuatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat, di mana pemerintahnya bersifat paternalisme. Nah, kesimpulannya teman-teman, Islam menawarkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Islam mengakui kepemilikan pribadi namun mengatur distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf. Islam sebagai sistem kehidupan memiliki landasan normatif yang kuat dan aplikatif. Kegagalan ideologi modern menunjukkan pentingnya sistem berbasis wahyu atau Al-Quran. Jadi Islam itu sangat mengatur dari hal dari sekularismenya, sosialismenya, dan lain sebagainya. Jadi jangan menganggap Islam itu agama yang kolot gitu ya, agama yang jadul gitu. Enggak, justru Islam itu agama yang sangat-sangat modern, sangat-sangat mengatur semuanya.
Bahkan, eee, bukan umat muslim pun mengakui gitu bahwa Islam itu agama yang mengatur seluruhnya. Mau hubungan antara manusianya, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan makhluk hidup lainnya, itu diatur gitu dalam Islam. Nah, seperti itu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah jelas dari saya pribadi. Saya masih belajar, sama-sama belajar kita semua di sini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.